Oh iya. Bos tinggal di mana, Bos? Saya tinggal di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, di Kabupaten Tabalong. Oh iya. Sebentar ya, Pak ya. Bentar. Assalamualaikum Pak Haji. Makasih ya. Bapak tinggal di Kalimantan. Ya, di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya, di Kabupaten Tabalong. Tabano. Sehari-harinya apa? Kerjaannya? Ya, kerjaan saya kalau di sana saya sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja di perusahaan PT Adaro Indonesia. Oh, Adaro. Iya. Oh iya, tambang. Iya, tambang. Bapak itu nyiapin tenaga kerja. Iya, betul. Oh iya. Nah, tenaga kerja Bapak cari dari Pulau Jawa apa dari Kalimantan? Ya, terutama dari Kalimantan, ya di daerah seputaran tambang itu juga. Yang karyawannya. Iya. Nah, terus Bapak tahu RDAY dari mana? Dari Pak Ridwan ini. Pak Ridwan cerita apa tentang RDAY? Kok Bapak tertarik tentang RDAY? Jadi tertarik nih karena ini doa. Karena saya ini sering ya termasuk sering gelisah lah gitu. Gelisah masalah keuangan, mau pinjam ke sana sini ke bank, dan juga yang saya ceritakan ada dikit yang terdahulunya ya. Apa? Yang ceritakan yang bulan yang lalu. Ya. Contohnya pas begitu mau lebaran, saya harus membayar gaji, saya harus membayar THR, dan uang ini pinjam ke sana sini. Bank ini menjanji, sudah ada janji minjamin saya, terjadi nggak jadi minjami. Ya kayak leasing nggak jadi minjami. Ya selalu tertutup lah orang-orang mau ngasih saya pinjaman itu apa segalanya. Dan saya sebenarnya ada bikin perusahaan baru lagi namanya perusahaan galian penyedia bahan campuran semen di Pitikon Semen, perusahaan dari Cina tapi ada di Indonesia gitu, di Kabupaten Tabalong. Saya sudah berusaha sedapat mungkin mendapatkan izin untuk IOP yang kalau dulu orang bilang kan galian tanpa ada izin itu kan nggak boleh sebenarnya penyediaan ini. Sudah dapat izin tapi usaha IOP. Iya, betul. Nah, tapi sampai sekarang ini ya jalan-jalan tapi nggak lancar. Nah, selalu kayak ada permainan gitulah. Nah, ada permainan orang-orang dalam gini-gini. Ya nggak ngerti juga lah. Maksud saya gimana usaha saya bisa lancar, ya rezeki lancar lah gitu. Ya. Terutama saya kan mau usaha niat apa? Ya usaha niatan yang penyedia tanah uruk tadi untuk Pitikon. Dan saya ini berusaha sebenarnya ya untuk kepentingan orang banyak juga gitu, untuk keluarga dan kepentingan orang-orang ya seputar di sana juga. Jadi rezeki itu biar ikut numpang lewat aja sama saya sudah senang gitu. Ya numpang lewat. Ya numpang lewat, tapi saya kasihkan kayak seperti gaji-gaji itu kan. Tapi saya sudah senang. Yang penting gajinya ini jangan tertunda-tunda. Saya harus pinjam sana sini, gali lubang tutup lubang gitu. Kebanyakannya untuk sementara ini saya gitulah. Oh, Bapak mau usahanya lancar. Iya, usaha terpending-pending. Iya. Bapak jadi pengusaha udah berapa tahun? Saya jadi pengusaha ini sudah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Iya. Pernah gak dari awal 0 sampai 14 tahun Bapak kepending-pending, kepentok-pentok, nyari duit susah? Pernah gak? Memang dari dulu. Dari dulu. Memang dari dulu ya hampir
ya terbentuk-bentuk gitulah, cuman kadang-kadang ada yang lancar, tapi kebanyakannya sandet lagi gitu. Bentok lagi. Iya, supaya lancar. Lancar terus. Iya, Nggak bakal kepentok-pentok. ya kalau bisa gitu. Oke. Maunya saya gitu. Dan juga sebenarnya lah, saya ini sering sakit-sakitan badan saya. Umurnya berapa? Umur 48. 48. Iya, Berarti cuman lahir tahun 7. Iya, penyakit saya ini sudah mungkin ada sekitar ya 15 tahunan udah yang sering sakit. Sakitnya apa? Sakitnya ini ya nggak tahu juga sakitnya, nggak bisa tapi dijelaskan, ke kaki, ke tangan, ke mata. Kadang-kadang mata saya keluaran air, belakang saya sakit gitu. Nah, dan juga sebenarnya makanya saya siapa tahu kan di sini ya bisa membantu, saya minta tolong. Saya ini sebenarnya waktu bujangan dulu, saya ini ada namanya di Kalimantan dulu kan, saya anak perantau dulunya. Asli mana orang tuanya? Orang tua saya asli Tabalong. Tabalong. Iya, Tabalong. Kelahiran Tabalong. Kelahiran Tabalong. Orang tuanya. Iya. Berarti kamu asli Kalimantan dong. Asli. Asli. Saya asli Kalimantan. Ibunya juga asli Tabalong. Iya, sama. Oh iya. Terus? Ya, saya kan ada ya kalau di Kalimantan saya pernah makan minyak apa aja yang buat kekebalan apa segalanya. Tapi setelah saya sudah dewasa, saya kan dulu ke kampung orang tuh ya umur 15 tahun sudah ngerantau. Merantau ke? Iya, merantau ke Kalimantan Timur. Saya kan di Kalimantan Selatan. Oh iya. Ya tanpa ada bimbingan orang tua apa segalanya nggak ada. Jadi semaunya saya aja di kampung orang gitu. Iya. Nah, tapi saya harus ada persiapan badan juga gitu. Ilmu kebal. Ilmu kekebalan. Cuman ilmu kekebalan ini masih lingkit di badan saya atau enggak saya nggak tahu. Masih lah. Oh, masih Masih ada. ada, kelihatan. Nah, salah satunya itu. Dan juga kadang-kadang ya kita kan nggak tahu Bang, kita nggak ini sebagian ada saya bagian curiga saya. Ada yang masuk di badan saya kadang-kadang gitu, tapi diobati orang sembuh gitu. Yeah. Kadang-kadang ada lagi gitu. Nah, Keluar masuk. iya keluar masuk, nggak tahu lah seher apakah segalanya nggak tahu juga. Yeah. Cuman maksud saya di tangga sini ya minta tolong lah gitu, karena aku sudah tertarik karena cerita ini. Ceritanya apa bapaknya? Jadi begini Pak Haji, kebetulan saudara saya ini kan memang bergerak di subkon Adaro yang pertama itu yang tadi diceritakan. Yang namanya jadi pengusaha itu kan pasti sudah saingan banyak. Nah, di Kalimantan itu kan memang terkenal ilmu-ilmu magicnya itu Pak Haji. Terkenal. Ya, terkenal ilmu magicnya itu kan. Nah, karena ini subkon Adaro penyediaan tenaga kerja, lalu sekarang juga bikin perusahaan bergerak di tanah latret. Tanah latret ini salah satu bahan untuk buat semen buat semen itu. Nah, kan dapat kontrak juga dari PT Kon gitu. PT Kon ini memerlukan tanah latret gitu. Jadi karena tambah banyaknya bisnis ini sudah pasti orang iri dengki gitu. Nah, sehingga karena sering ngeluh ya macam-macam lah keluhannya ini saudara saya ini. Contohnya? Keluhannya ya badan sering sakit, nggak tahu asal dari mana di situ kan. Lalu urusan masalah modal itu sudahlah Senin Kamis. Modal. Ya, modal itu kan pinjam ke bank dijanjikan bank oke, taunya gagal. Pinjam ke sana pokoknya nggak ada yang berhasil. Ya, apa yang disampaikan saudara saya itu ya itu Bang, gali lubang tutup lubang. Nah, akhir ujung saya kasihan juga. Jadi kemarin terakhir kita ada pertemuan dengan kepala dinas perizinan satu atap untuk ngurus izin tanah ini Algarian C ini di situ. Ngeluh sakit kepala, hidung meler, ya kan, belakang sakit. Akhir saya bilang gini ya sudah, celana dalam dibalik. Ya. Celana dalam Kos dibalik. utang dibalik. Nah, celana dalam dibalik, lalu Kos sakit kaki kepala. dibalik. Nah, katanya sakit kepala. Udah, nanti malam tidur itu celana dalam yang pernah dipakai ditaruh ke kepala. Ya, diikat di kepala. Taruh kepala di situ.
alhamdulillah Sembuh. malamnya Sembuh. tidur enak. Oh. Itu. Nah, lalu dah kalau gitu kita cari waktu kita ke Bogor aja. Kemana? Ini nanya ini ke Bogor, maksudnya ke sini. Oh iya. Ini nanya nih, pada apa ke sana? Kita privat. Nah, privat, apa itu privat? Pokoknya kita privat di situ. Tapi bayarnya 10 juta. Iya. Sedekahnya 10 juta. Supaya kita kawat curhat, kita utarakan semua mulai dari A sampai ke Z gitu. Iya. Karena kita 4 mata gitu kan. Iya. Nah, mikir ini. Karena dananya Senin Kamis, gali Iya. lubang, tutup lubang. Ini ke sini aja minjam. Iya. Ya. Pak, saya paksain, harus paksa saya bilang. Harus berangkat. Tinggalkan dulu urusan. Iya, dunia tinggalin dulu. Ya, tinggalkan dulu. Soalnya kalau ini maunya orang yang nggak suka sama bapak, Ya. bapak hilang dari muka bumi. Oh, iya. Gitu. Kalau kita hilang dari muka bumi, Iya. Mati. mati dong. Lebih baik kita ngutang. Ya. Iya. Paksain privat, Ya. ngutang. Siap. Biar kita tahu siapa yang ngerjain kita. Ya. Biar kita tahu bahwa kita bisa buktiin sama dia bahwa kita umur masih panjang. Jadi dia getar. Iya. Bergetar. Kan dia, wah, gue santet kok masih hidup. Waduh, dia punya ilmu lebih dari gue nih. Minimal dia mikir gitu loh, bos. Nah, Tapi Iya, kalau lo iya. nggak paksain, ya lo nya habis, bos. ya. Iya. Dikibas. Nah, Iya. akhirnya termasuk bikin izin ini. Pakai mic, bos, pakai mic. Deketin mic terus. Nah, ngurus izin itu kan dipersulit, ya, dipersulit. Udah, saya bilang adalah foto kepala dinas itu, Ya, ya, cetak, ya, kempitkin sini, di alat kelamin. ya kan, Kalau mau tidur. ya, kempitkan situ. Wah, gak bisa saya itu udah biar saya yang kerja aja situ, Ya. ya kan, saya yang kerja di situ. Nah, esoknya kita menghadap itu kepala dinasnya nggak berani menoleh kita. Nggak berani. Nggak berani. Jadi dia itu kan hadap begini. Dia mah hadap begini. Hah? Jadi ngomongnya apa? Ini aja. Jadi dia nggak berani nandang situ. Ya. Ya kan? Nah, alhamdulillah malamnya itu kita menghadap gubernur untuk supaya ini kan Tanda tangan. tanda tangan perizinan situ lancar situ. Nah, saya bilang kayak apa? Ini udah beres nih. Pelurunya ini, amunisi untuk kerja ini, ya kan? Ya udah kita berangkat sini. Ya. Curhat aja semua dari Ya. A sampai ke Z ke Pak Haji saya bilang. Ya. Ya Minta kan? modal sama Allah Ya. 10 miliar. Itu. Buat modal awal. Nanti Siap. minta lagi 100 miliar. Iya. Bisa, bisa, masa nggak bisa. Nah, Siap. lalu ini saudara saya ini Pak Haji waktu muda banyak nguntal barang. Kalau bahasa Banjar untal. Minum. Oh ya untal, ya minum minyak lah macam-macam lah. Ya. Ya kan? Iya, buat jaga-jaga diri. Jaga diri, Ya, kekebalan. kekebalan, Tolak bala. ya supaya orang senang ternyata. Ya. Sebaliknya, ASEAN namanya ASEAN. ya, Biar orang lihat kita kasihan sama kita. kasihan begitu. Ngasih Pak kita Haji. proyek. Ya, Padahal harusnya jangan yang dari luar, yang ada di badan kita aja yang kita pakai. Karena Ya. kalau yang dari luar, dia nanti minta perhitungan. Mhm. Perhitungannya apa? Rezeki. Iya. Memang kita dapat Iya. rezekinya, Iya. tapi nggak berwujud. Jadi Iya. kita makan sate 10 tusuk, Iya. jinnya yang kita untal, yang kita minum, yang kita pakai, dia maunya seekor. Oh. Kita makan daging ayam sepotong, Iya. jinnya maunya seekor ayam. Jadi banyakan dia. Memang kita proyek jalan, tapi utang ada. Nah, kalau ilmunya RDAY enggak, proyeknya ada, utangnya enggak ada. Gitu. Siap. Tadi ajarin. ya. Nah, ini saya potong. Siap. Bapak tahu RDAY dari mana? Ya, saya sudah lama nonton YouTube RDAY. Ketemu Dan- YouTube saya di mana? Kok bisa bisa Ya, keluar? awalnya ini teman yang duluan yang mengenalkan RDAY walaupun sebelum kesini gitu kan. Nah, Oh, belum cerita- pernah kesini. Saya belum pernah sini, cuma istri, jadi pusat kan punya masalah juga dulu, sempat mau bunuh diri, dengar ilmu itu tertarik, Oh, mana mic-nya? jadi Mic-nya mana? Coba pakai mic. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Apriyadi dari Banjarmasin Pelehari. Jadi ceritanya begini, tadi si Ustadz ini pernah mau bunuh diri, Apa? mau bunuh diri. Siapa? Ustadz Saya.
Oh, Bapak. Ya. Karena permasalahan mau ditinggal istri, usaha dari ini, job nggak ada lagi, sebagai urusan nggak diperlukan orang. Saya kenalkanlah ilmu RDI. Lah Bapak tahu RDI dari mana? Saya tahun tadi udah kesini, jadi saya udah Apa? berhasil. Saya tahun tadi udah kesini, udah berhasil. Saya. Tahun lalu udah pernah kesini? Iya, ketemu Pak Haji di bawah tempat saya. Oh di sono. Yang di situ. Oh. Jadi saya tularkan kepada ini, bawa aja, kita bawa sampai dia kan saya nggak punya uang untuk ngasih lipat good nebeng dia. Oh iya. Cuma kan saya senang Ya. dia bisa pakai ilmu. Iya. Bisa. Sekarang Ya. dia kan udah ini, Pak Ustadz kan udah lumayan ini kan menggunakan memakai. Jadi saya Pak Haji dari 1 tahun itu saya berhasil dapat proyek yang nggak disangka-sangka, dapat sampai ke baru saya pulang umrah berlima, pulang umrah? yang 1 bulan saya full. Oh umroh 1 bulan. Jadi saya udah menikmati benar artinya ilmunya Jadi apanya. Bapak Sangat yakin udah saya. pernah privat Privat saya waktu di sana. 2 juta nggak 1 juta dulu waktu di bawah Iya. itu. Waktu itu saya Ya. Sama- Terus sama Bapak Ustadz udah kan? pernah ke RDIY. udah pernah saya Nah sama terus Ustadz. Bapak ngasih tahu ilmu RDIY ke Bapak. Ustadz, Iya. nggih. Kok Sama Bapak mau dikasih tahu ilmu RDIY, kan ilmunya nyeleneh. Karena begini ya, memang orang memandang ilmu RDI itu yang pertama katanya jorok, Iya. yang kedua tidak masuk akal, Iya. lalu omongannya itu selalu yang kotor-kotor, Iya. ya kan? Nah, tapi di sisi lain ya, seperti baca Quran, Iya. bangun bangun malam. malam, Iya. ya kan, mandi air Iya. pandan, Iya. sedekah. Iya. Nah, sedekah dan bangun malam ini kan tidak semua orang bisa, Oh iya iya iya. Ya kan? Iya iya. tidak semua orang bisa. Mm-mm. Nah, itu hanya orang-orang pilihan untuk bangun malam, apalagi sedekah. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, lan tanaru birra hatta tunfiquna mimma tuhibbu. Ya. Ya, dalam Quran. Kamu tidak akan mencapai sampai ke puncak kecintaan kamu kepadaku. Ini kata Allah ya. Kata Allah, wahai hambaku, kamu itu tidak akan mencapai ke puncak kecintaan kamu kepadaku sebelum kamu menyisikan ya sebagian apa yang kamu cintai. Nah, setelah saya telaah, semua manusia di muka bumi ini pasti cintanya ke duit. Mm-mm. Nah, sedekah ini kan duit, Iya. ya kan? Sedekah 100.000 per hari, lalu ada sedekah 1 cuma juta. taruhkan di situ. Iya. Nah, ini sedekah ini kan sebuah amalia yang luar biasa, Pak Haji. Iya. Nah, alhamdulillah saya pakai, ya. Memang kadang-kadang nggak disangka juga, rekening ada aja masuk di situ untuk bayar SPP anak saya yang ditarim dan sebagainya. Alhamdulillah di situ. Jadi ilmu RDI memang banyak orang menyangka yang enggak situ, tapi biarin aja. Oh, Nah, iya. makanya saya melihat saudara saya kayak begini, ya Siap. kan? Karena ini kan beliau apa yang tadi beliau bilang tujuannya ini jadi pengusaha, dapat uang banyak, itu hanya numpang lewat. Artinya dapat uang itu dibagikan ke anak yatim, ke pesantren, ya kan? Ke tetangga yang fukara masakin di situ. Tapi kalau gali lubang tutup lubang mau kayak apa? Berbagi, Pak Haji. Gali lubang tutup sumur. Gali sumur tutup empang. Gali empang tutup danau. Gali danau tutup laut. Ya, Kalau bisa Jangan. jangan. Nah, itu. Nah, untuk sementara ini ya gitu aja. Iya. Hampir udah ini. Ya, jadi Lah. gali lubang tutup sumur ya. ya. Jadi gedein sumurnya kan. Iya. Lubang nih. Nah, lalu ini Pak Haji, makanya kan saya bilang ngajak privat supaya ini badannya ini bersih, Pak Haji. Ya, Saya ini badannya isi semua, Bos. Badannya isi semua. Pesugiannya ada, asiannya ada, anti santet ada, anti guna-guna ada. Jadi komplit, Bos. Ibarat mobil tuh banyak aksesorisnya. Jadi konslet, relaynya konslet. Tekor, jadi akinya tekor. Karena mobilnya, ini mobilnya kan original nih dari Allah. Dia nambah-nambahin aksesoris. Adalah alarm, adalah lampu blitz, adalah modem,
adalah sirene, adalah ini. Nah, itu akhirnya berpusat ke aki. Kan semuanya harus pakai aki. Akinya soak. Begitu, Bos. Oh, iya. Nyambung nggak maksud gue? Nyambung. Jadi di badan lu tuh terlalu banyak aksesoris, anti santet, anti guna-guna, pesugihan, nih yang dasar, ASEAN. Jadi orang sama lu ASEAN, kasihan. Jadi pengennya ngasih proyek aja, tapi proyeknya pada saat dikerjain minus. Proyeknya dikerjain pas-pasan. Proyeknya dikerjain nombok lagi gitu. Kenapa? Karena tekor, karena bos dapatnya 10, bos makannya 1, si khodamnya, jinnya makannya 2. Jadi mosok banyakan dia dari si bos. Si bos sekeluarga paling makannya sepiring. Iya. Dia makannya sebaskom. Bos makan sate 10 tusuk. Khodamnya, jinnya nggak bisa 10 tusuk. Mesti seekor. Apa nggak tuh tekor, Bos? Memang proyek ada, emang ada duitnya, emang jalan keluar masuk, ada keluar masuk. Tapi nggak nyantel, nggak berbentuk barang gitu. Harusnya lo kan namanya pengusaha, mobilnya harusnya Robicon, mobilnya harusnya Hummer. Ini mobil biasa saja, atau mobil sewaan, atau mobil cicilan, maksud begitu. Nggak mau dong. Cicilannya juga sering diteleponin dealer, bukan list. Aduh, janganlah bos. Iya, makanya. Bos, Iya siap. sama saya beda. Iya. Motonya si bos, motonya orang yang pesugihan. Coba cari. Kalau moto RDI bedain. Moto dia sama moto gue. Coba. Agak kencang. Ya. Nih motonya dia. Bacain dulu motonya dia. Jadi ada moto orang yang Moto atau ada moto? Moto. Jargon. Jargon apa ya? Moto. Slogan. Atau apa kalau Kalimantan? Kalau kita Banjar apa? Slogan. Kata-kata yang baik lah untuk penyemangat. Ya. Dengerin. Bedanya lo sama gue beda nih. Penyemangatnya orang-orang yang berserikat bekerja sama dengan sesuatu yang tidak kita tahu. Iya. Semangatnya kan begini. Ini umumnya, pada umumnya. Iya. Nah ini dianut sama lo. Daripada hidup sengsara, Iya. dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Jadi lo cari duit sebanyak-banyaknya, lobby sana lobby sini, yang makan setan. Lo cuman sekedar makan doang. Utang ada, cicilan ada. Buat apa? Gue mau lo kerja keras, tapi rumahnya 1000 meter. Lo kerja keras, mobilnya Hummer, minimal Robicon. Sekarang kan enggak. Lo kerja keras, mobilnya nyicil, leasing. Janganlah. Iya. Jadi ibaratnya itu, jadi lo perjuangin datang ke orang-orang pintar, minta air doa. Datang ke orang-orang pintar minta minyak. Untalan untuk diminum. Iya. Lo datang ke orang pintar minta supaya gue dapat ASEAN. ASEAN tuh biar orang kalau lihat gue kasihan, jadi gue dapat proyek. Iya. Daripada gue nggak datang ke orang pintar, hidup gue sengsara, dihina sama temen, dihina sama saudara, dihina sama tetangga. Lebih baik gue kaya raya, biarin deh gue makanin setan atau gue dimakan setan. Janganlah, dibalik. Iya. Motonya dibalik, jargonnya dibalik. Iya. Dirubah 180 derajat. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, mempraktikkan ilmu Allah lewat RDAY. Gitu. Jadi kita mempraktikkan ilmunya Allah lewat wasilahnya RDAY. Apa tuh?
bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Pak, tadi itu yang keluar, itu orang Ternate. Dia 40 tahun belum pernah megang Al-Quran. Umurnya dia 53. Saya 40 tahun belum pernah megang Al-Quran. Dan saya belum pernah sholat. Setelah dia lihat YouTube RDAY, alhamdulillah sekarang dia buka Al-Quran dan baca Al-Quran. Ramadan khatam 2 kali. Saya paksain ke sini, saya tidak nanya. Saya hanya mau ucap syukur sama Pak Haji. Nangis dia. Nangis tadi tuh orang Ternate. Saya Ternate Pak Haji. Saya dagangan saya ambles, saya dagang di Bali habis, dimodalin sampai jual mobil 2. Tapi setelah saya praktekin ilmu RDAY, kan kata Pak Haji, sebelum ke RDAY praktekin dulu ilmu RDAY, buktiin dulu. Jangan kamu belum praktek datang ke RDAY, saya nggak mau, praktekin. Saya praktekin, dalam saya taruh di atas pintu. Saya cebok alat kelamin, saya cawik-cawik di depan dagangan saya, warung saya. Itu alhamdulillah dari utang ratusan juta, sekarang tinggal sedikit, betul? Ya. Nah, jadi Bapak sekarang ritual itu nomor 2, yang nomor 1 keluarin dulu tuh yang ada di badan Bapak. Pesugiannya, air minyaknya. Karena apa? Karena udah mendarah daging. Jadi caranya apa? Nggak bisa diruqyah. Caranya apa? Mesti diminum juga lagi obatnya. Karena masuknya minum, keluarnya juga mesti minum. Nggak bisa nggak minum. Minumnya apa Pak Haji? Tangan kiri remes alat kelamin Bapak. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embeh, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek, apakah yang datang sendiri atau yang nempel atau yang saya cari, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko. Baru 1, ulangi lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek, apakah saya cari atau kan nempel, itu yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Sampai 9 kali. Nanti Bapak minum. Hari kedua Bapak minum, bikin lagi. Hari kedua bikin lagi. Sampai hari ke-9. Siap. Nanti kalau kontol Bapak gatal, udah keluar. Nah, nanti Bapak minum lagi. Kelebihannya apa Pak Haji kalau saya bersih? Semua uang yang masuk milik Bapak. Kalau sekarang enggak. Semua yang masuk ke Bapak, Bapak cuma kebagian 10%. Bahkan cuma 1%. Yang 99% milik jinnya. Makanya Bapak lihat, tidak ada orang pinter, tidak ada orang indigo, tidak ada orang yang suka ngasih air doa, yang ngasih amalan. Dia punya mobil Hummer, nggak ada. Paling mobilnya apa? Avanza, Xenia, Kijang, Super. Kok Pak Haji tahu? Karena kan yang kerja bukan dia. Yang kerja hodamnya, jinnya. Jadi kalau dia dapat duit dari tamunya, dia minta hodam. Mana sini lo? Yang kerja gue goblok, bukan lo. Nih lo 1% aja, yang 99 buat gue. Gitu. Jadi dia cuman gayanya doang, orang pinter, sukses, tapi hartanya nggak ada. Begitu juga yang praktekin. Jadi Bapak hanya sekedarnya doang. Memang pengusaha, tapi cicilan bank ada. Memang pengusaha, mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil. Jabatan ada. Misalkan jabatan direktur, atau jabatan GM, atau jabatan manajer. Tapi rumahnya nyicil. Mobilnya Pajero nyicil. BMW nyicil. Mercy nyicil. Nah, saya nggak mau.
Nyambung maksud saya? Nyambung. Nah, gitu. Nah, dari yang saya terangin ada gak pertanyaan sebelum saya lanjutin? Yang tadi saya terangin, yang barusan saya terangin, ada gak yang mau ditanyain? Ini di rumah saya tuh ada juga anak-anak saya kan termasuk bisa getal-getalan juga badannya. Ya. Hampir mirip dengan penyakit saya. Kadang saya kan kadang-kadang ada gitu, tapi parahan lagi anak saya gitu. Apakah ada yang nggak benar masuk ke rumah saya gitu? Iya, makanya Bapak kalau bisa air cebokannya di selamping Bapak buat minum, Bapak bikin buat masak nasi, buat makan sekeluarga, bisa gak? Izin dulu lah sama istri nanti. Iya. Supaya istri nanti nggak banyak nanya, istri nggak curiga kalau Bapak pernah berguru ke orang pintar, pernah ini, Bapak bikin air cebokan buat bikin masakan, buat makan sekeluarga. Kayak istri saya nih, Iya. kan nggak usah tahu dia. Nanti kalau dia tahu malah marah-marah. Oh jadi papa dulu nyari pesugihan, gitu. Janganlah. Saya bikin agar-agar, bikin jelly, saya potong-potong, saya taruh di es. Nah istri saya nanya, "Pak tuh apa di kulkas?" "Jelly." "Enak gak Pak?" "Enak, makan aja." Padahal tuh pakai air cebokan saya. Minum semua, makan semua. Oh ya. Punya kalau jadi kita nggak usah terus terang sama istri. Oke. Siap. Nggak wajib kita terus terang sama istri. Tapi nanti kalau kita udah kaya raya, udah tajir melintir, boleh kita terus terang sama istri. Tahu gak Mah? Dulu itu jelly yang di kulkas Mama makan, itu bikinnya pakai air cebokan. Iya, orang udah dimakan mau ngomong apa lu? Tapi kan sekarang lu pakai Robicon. Oh iya. Tapi kalau kita bilang itu dibikin pakai air cebokan, gak bakal dia makan. Yang ada malah dia gugat cerai kita. Oh lu nyari pesugihan dulu nggak? Jangan-jangan di badan gue setan semua kayak gitu. Nah kedua apa Pak? Kalau Bapak minum air doa, Bapak minum air minyak, Bapak minum, itu kan hodam yang ada. Kalau Bapak berhubungan suami istri, itu yang berhubungan bukan Bapak, tapi jinnya. Makanya kadang kita punya anak nakal. Nakalnya luar biasa. Kenapa? Karena bapaknya dulu pernah minum air doa. Dan sampai hari ini nggak hilang. Berarti yang ML siapa? Bukan kita, kan kita dikuasai sama jinnya. Akhirnya jadi anaknya nakal, ngelawan, murka. Dan anak saking nakalnya kita marahin. Oh goblok, introspeksi dong. Dulu lo inget gak pernah datang ke orang pintar? Oh iya gitu. Ya kan kadang kan anak suka nakal kan, kita marahin. Anak kurang ajar, anak setan. Padahal kita tuh setannya. Kita aja goblok gak introspeksi. Keluarin dulu dong setannya. Malah nih yang bahaya nih Pak. Pada saat kita malam mau ML sama istri kita ngomong begini. "Papa, tadi siang kan udah Pak. Kok malam lagi?" "Kapan?" "Tadi siang kan Bapak pulang kerja, pulang ML sama Mama." "Lah kan kita tadi siang di kantor." Berarti yang pulang siapa tuh? Jin yang nyerupai kita. Nangis gak coba? Ada Pak Haji kemarin. Banyak. Yang kemarin itu ditanya Pak Haji, "Kapan ML terakhir?" Iya. Yang istrinya lama Pak Haji. Pakai mic. Yang istrinya bilang, "Ini suami istri sini." Enggak Pak Haji, minggu lalu hari Rabu. Suaminya, "Enggak Pak Haji, enggak, udah lama." Jadi kata istrinya, "Kemarin Rabu lu habis ML sama gue." Kata suaminya, "Enggak, kita udah lama nggak ML." Lalu yang ML sama lu siapa yo? Kalau bukan jin lu. Itu tuh Pak, kalau kita nyari ke orang pintar. Jadi yang berhubungan suami istri sama istri kita siapa? Si orang pintar itu yang menyerupai kita. Ini jelas. Saya iseng lah. Lo kapan lo ML terakhir?
Kata suaminya, udah lama saya nggak ML Pak Haji. Istrinya nggak terima. Lah kemarin Rebo. Nah lo ML sama siapa Rebo? Sama papa. Lah aku enggak. Ribut. Lah coba kalau begitu. Mosok yang nidurin istri kita bukan kita. Kan kalau bisa suaminya lah. Iya. Ini yang jadi kita banyak rugi. Banyak. Udah utang kita banyak. Cicilan kita banyak. Pengeluaran kita banyak. Dia yang repot. Istri kita amit-amit yang baik aku dari dikelonin sama hodam kita. Sama jin kita. Ada. Lah itu kemarin. Nah saya maunya Bapak jangan. Ngerinya kalau jadi anak. Kan sepertinya anak kita pas lahir SD, SMP, SMA anaknya nakal. Berantem sama kita bilang anak setan. Kamu dasar anak setan. Nah kalau anak tuh pinter, bukan bapak setan. Nah, loh. Jadi maunya saya, Iya. Bapak keluarin dulu khodamnya. Iya. Jinnya dikeluarin dulu. Seperti yang tadi saya ajarin. Sampai alat kelaminnya Bapak gatel. Nanti kalau udah alat kelamin Bapak gatel, nanti bersih kan? Jadi Bapak datang sendiri. Rezeki datang sendiri. Bapak paksain kalau mau ketemu orang, siapapun itu, Bapak berbalik ke belakang, remas alat kelamin Bapak buat salaman. Atau Bapak ke toilet dulu, remas, Bapak buat salaman. Kasih gue kontrak, kasih gue kerjaan, kasih gue modal, kasih gue pencairan. Begitu. Itu wajib. Manjur. Iya. Setiap hari. Cadar dibalik wajib, kaos dibalik wajib. Nah Bapak kalau bisa praktekin ilmu RDAY, wajib bikin takjub Allah. Emang kalau saya bikin takjub Allah nanti kelebihan apa Pak Haji? Allah akan bikin takjub Bapak dengan cara apa? Kaya raya tajir melintir. Tapi berbentuk rejeki, nggak berbentuk utang. Ini kan sekarang kan kebanyakan orang kaya raya tajir melintir tapi utang. Iya. Punya rumah mewah, suratnya di bank, punya mobil Pajero, Fortuner, Alphard, BPKB-nya di leasing, punya motor, BPKB-nya di leasing. Lo banget. Iya. Betul gak? Iya, betul. Iya. Aduh, janganlah, Pak. Iya. Kadang kita lihat, waduh, rumahnya mewah ya di klaster ini. Kita lihat dari luar. Coba kita ke dalam nanya, maaf ya Pak, BPKB-nya ada Pak di rumah? Nggak ada, di leasing. Sertifikatnya ada Pak? Nggak ada, ada di bank. Itu kan namanya kerongkongannya doang Pak. Nah gimana caranya biar itu rumah jadi milik? Gimana caranya tuh biar mobil jadi milik? Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya kita paksain sholat badiah qobliyah jangan bolong. Kita kebanyakan sholat badiah qobliyah nggak pernah. Sehingga akhirnya apa-apa cicilan. Nah coba paksain deh sholat badiah qobliyah mulai hari ini jangan bolong. Bisa?